Pagi Bapak Ibu dan juga jemaat yang terkasih, salam Patunggilan. Sekarang hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, kita akan terlebih dahulu datang dalam doa kita. Mari kita berdoa bersama. Yesus Tuhan Allah kami, hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2020, sebelum kami mengawali tugas-tugas kami pagi hari ini sampai nanti selesai, kami ingin mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kami bersama. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pagi ini terambil dari 2 Tawarik 20 ayat 5 sampai dengan yang ke-12 yang demikian firman-Nya. 2 Tawarik 20 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada." Demikian saudaraku yang terkasih yang menjadi bacaan pagi ini. Kita kiranya senantiasa dalam perlindungan dan juga tuntunannya yang kudus. Amin. Jemaat yang berbahagia, setiap orang pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, tantangan, pencobaan, permasalahan hidup yang tidak hanya sementara, mungkin agak panjang lamanya. Tetapi bagaimanakah sikap orang percaya, sikap orang beriman dan beragama yang percaya kepada Tuhan yang adalah penolongnya? Pengalaman, kekhawatiran, dan juga tantangan hidup yang tidak mudah ini juga pernah dialami oleh seorang raja yang bernama Yosafat
dan juga keluarganya, dan juga pemerintahannya, dan juga bangsa Israel pada zamannya, pada waktu itu. Yosafat adalah mewakili pada zamannya sebagai orang yang mengandalkan campur tangan Tuhan saat mengurai berbagai macam masalah dalam hidupnya yang sedang dihadapinya pada waktu itu. Semakin banyak tantangan yang dihadapi sebagai seorang raja di pemerintahannya dan juga keluarganya dan juga bangsanya, Yosafat justru dekat dan berdoa, berserah kepada Tuhan, yang kiranya Tuhan datang untuk menolongnya. Sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang saleh, Yosafat kemudian mengalami campur tangan dan juga pertolongan dari Allah itu sendiri. Dan akhirnya Tuhan menolong dan memberkati kerajaannya, bangsa dan juga keluarganya. Kisah yang indah ini, jemaat yang berbahagia, yang juga sedang dihadapi oleh Gereja Kristen Jewetan. Sebagai warga gereja kita sebagai warga bangsa dan negara juga sedang menghadapi masalah yang sama dengan pemerintah kita yang terkasih ini. Oleh karena itu, marilah kesempatan pagi ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita sebagai warga bangsa, sebagai warga negara, dan juga sebagai bagian dari negara ini, sebagai warga gereja, marilah kita saling bekerja sama. Kita berdoa bersama, kita memohon Tuhan datang menolong kita. Kita menyerahkan semua hidup kita dengan segala masalah-masalah dampak dari COVID-19 ini dalam campur tangan Tuhan. Kita juga berdoa kepada pemerintah, aparatur sipil negara, baik itu TNI Polri maupun para medis dan stakeholder yang ada. Kita berdoa kiranya dampak dari COVID-19 ini segera berlalu dari negeri yang tercinta ini, negeri Indonesia. Selamat berdoa, selamat tetap hidup beriman kepada Tuhan, dan selamat beraktivitas pada pagi hari ini dan selamanya. Percayalah, Yesus bersama dengan kita semua. Amin. Mari kita datang lagi dalam doa kita menyerahkan pagi ini dalam campur tangannya. Kristus adalah penolong dan juga kepala gereja kami. Yesus datang senantiasa untuk menolong kami dan juga negeri kami yang terkasih, negeri Indonesia, yang dimana kami sedang menghadapi bersama-sama akibat dari dampak COVID-19 ini. Dan baiklah kami semua bersama dengan stakeholder yang ada berdoa kepadamu, memohon campur tanganmu. Tolonglah kami ya Bapa, mengatai semuanya ini dalam iman dan pengharapan kami kepadamu. Dan kami percaya Kristus menolong kami. Amin. Demikian saudara yang terkasih, ibadah renungan pagi kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam Patung Ilahi.